Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baiki Bowo dengan NIM 1030124000026 dari kelas IF 4812. Di sini saya ingin mempresentasikan eh, tugas pengganti untuk mata kuliah strategi algoritma. Di sini saya mengambil topik permasalahan job sequencing. Jadi di sini permasalahannya saya referensi dari Geeks for Geeks. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan permasalahan job sequencing dengan algoritma greedy dan brute force, lalu membandingkannya secara benchmark waktu, lalu perbandingan mekanisme kerja, dan sebagainya. Baik, jadi kita mulai dulu dari definisi masalahnya. Jadi di sini ada pekerja diberi sebanyak N pekerjaan, di mana pekerjaan itu terhimpun di suatu struktur data, di mana struktur datanya punya indeks tertentu. Masing-masing pekerjaan sendiri, dia tuh punya profit sama deadline ini. Dan juga setiap pekerjaan butuh tepat 1 unit waktu untuk selesai. Nah, si pekerja harus memilih serangkaian pekerjaan mana yang dapat diambil dan kapan harus dikerjakan agar tidak melewati batas waktunya. Karena seperti yang kita tahu ada deadline-nya. Jadi, dari definisi permasalahan tadi, tujuan yang didapat adalah sebagai problem solver, khususnya saya, di sini dituntut untuk mencari subset optimal berupa urutan pekerjaan yang dapat dikerjakan dari N pekerjaan tersebut. Nah, pemecahan masalah tuh diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sedemikian sehingga menghasilkan profit yang maksimal juga. Jadi tujuan menyelesaikannya nih kita pengen tahu profit yang maksimal. Tetapi langkah-langkah dan hasil dari langkah-langkah tersebut harus valid. Karena agar valid, kita harus mengikuti ketentuan ini. Ingat ya bahwa nanti ada term slot di sini. Dia ini sama aja kayak indeks lah pada struktur data. Nah, lalu yang harus dicatat adalah 1 unit waktu nih sama aja kayak 1 slot, sama aja kayak 1 pekerjaan, sama aja kayak 1 indeks. Nah, lalu jika sebuah pekerjaan punya tenggat waktu T, maka pekerjaan tersebut wajib selesai pada slot maksimum pada T-1 atau tepat deadline-nya. Ini T-1 karena kita bermain indexing ya di sini. Boleh juga kurang dari itu. Yang pasti tidak boleh lebih dari itu. Lalu, banyaknya slot yang tersedia nanti pada struktur data solusi atau struktur data hasil akan sama dengan nilai tenggat waktu terbesar. Jadi katakanlah waktu terbesarnya nih di sini 3 ya. Jadi nanti di struktur data hasil ada 3 slot dimulai dari indeks 0. Lalu di sini pekerjaan yang tidak sempat dikerjakan karena slotnya penuh atau lewat tenggat waktu, abaikan saja. Asumsikan profitnya 0. Nah, di sini saya ingin mensimulasikan permasalahan tersebut. Untuk soalnya sebagai berikut. Ini dummy saja soalnya. Intinya bisa didesain sebagaimana rupa si tabel soalnya. Tapi untuk soalnya untuk sementara saya seperti ini dulu. Jadi di sini diberikan struktur data soal. Struktur data ini nantinya bisa implementasinya di codingan bisa vektor ataupun lainnya. Terus slot 0 ada 5 pekerjaan di sini. Nah, pekerjaannya alpha, beta, gamma, delta, theta. Lalu slotnya tentu dimulai dari indeks 0. Ini untuk masing-masing profitnya tertera di sini. Deadline-nya tertera juga. Beta itu punya profit terbesar, sedangkan gamma dan theta profitnya terkecil di antara 5 pekerjaan ini. Nah,
Di sini saya ingin coba eh, mencapai tujuan tadi. Jadi kita kan pengen cari profit terbesar ya dengan ketentuan berikut. Nah, gimana caranya? Yang pertama dengan greedy. Saya sampaikan ide-idenya dulu. Kalau greedy itu intinya dia bakal ngikut prinsip optimum lokal pada konsep greedy. Jadi nanti di setiap langkahnya kita akan pastikan nih ngambil pekerjaan dengan profit terbesar dari struktur data soal tadi. Nah, dari pekerjaan yang diambil dari struktur data soal, tenggat waktu yang dimiliki katakanlah dia tuh bernilai D. Lalu cek slot nih yang bernilai D-1 pada struktur data hasil. Jika masih kosong, isi aja dengan pekerjaan tersebut. Hal ini dilakukan agar mengikuti ketentuan poin ketiga, yang dimana si pekerjaan yang punya tenggat waktu tertentu, maka pekerjaan tersebut wajib selesai pada slot tepat tertentu itu atau kurang dari tertentu itu. Nah, kalau misalnya penuh, mundur aja ke slot sebelumnya. Dan jika semua slot eh, yang bernilai 0 sampai yang bernilai D-2 atau slot sebelumnya itu juga penuh, ya udah abaikan aja pekerjaan tersebut, anggap profitnya 0. Anggap, jadi abaikan, kita nggak masukin. Lalu ulangi aja langkah-langkahnya sampai setiap slot di struktur data tuh udah terpenuhi. Nah, tadi di define seperti ini ya. Oleh karena itu, untuk inisialisasi, saya jawab dengan greedy itu agar intuitif, tentu jelas, banyak slot tuh pasti 3. Karena di sini banyaknya deadline aja 3. Gak mungkin lebih dari 3 banyak slot. Karena asumsi juga satu pekerjaan itu sama dengan satu unit waktu, sama dengan satu slot. Nah, di sini uh, inisialisasi masih kosong. Lalu kita langkah pertama harus optimum lokal, ambil yang terbesar, beta 100. Kita cek uh, beta itu kan profitnya 100 ya. Tadi deadline-nya dia itu 1. Oleh karena itu, pada struktur data hasil, kita harus taruh di slot 1 kurangi 1. Kita taruh di slot 0 nih. Oke. Karena langkah kedua, optimum lokal lagi nih. Tapi tadi kan beta udah terambil yang terbesar. Kita cari yang terbesar kedua, profitnya. Kita ambil alpha di sini. Masukin lagi ke struktur data hasil pada slot 2 kurangi 1. Berarti kita masukin ke slot 1. Terisi nih. Oke. Sekarang kita ambil delta yang profit terbesar ketiga nilainya itu 40. Nah, 40 deadline-nya itu diketahui 2, sama seperti yang tadi. Pas, oke. Deadline 2 sama seperti yang tadi, sehingga kita masukin slotnya ke 2 kurangi 1. Kita masukin 1 nih. Tapi di sini sudah ada job alpha nih. Karena sudah ada job alpha, kita coba mundur ngecek slot 0. Ada juga job beta, jadi masing-masing ditolak di setiap slot. Karena jelas juga, kenapa kita nggak replace? Karena di konsep greedy gini nggak mungkin replace dong. Apa yang udah dilakukan nggak bisa diganti di sini. Dan juga kalaupun replace itu tidak necessary karena uh, di sini jelas profitnya itu lebih besar daripada yang tadi 40. Baik, lanjut aja langkah keempat. Tetap andalkan optimum lokal. Kita ambil gamma atau theta. Karena keduanya itu sama-sama profit terbesar, kita bebas mau ambil yang mana dulu. Tapi dalam hal ini saya coba ambil gamma dulu. Gamma, uh, dia diketahui deadline-nya bernilai 3. Karena gamma bernilai 3, kita masukkan ke slot 2. Dan diketahui slot 2 tadi sebelum masih kosong. Sudah, kita masukin aja.
Lalu langkah kelima, secara intuitif di sini kita bisa berhenti karena slot nih udah penuh juga, dan konsep replace seperti yang tadi saya bilang nggak ada di sini. Eh Tadi eh Theta itu kan deadline-nya itu Sabtu ya. Berarti kita masukin ke slot 0. Kita cek aja slot 0, nggak mungkin nih, nggak mungkin dimasukin karena di slot ke 0 nih udah ada beta 100. Kalau mundur pun nggak bakal bisa juga karena minimal slot dimulai dari indeks 0. Nah, ini finalnya dan sudah sequential order. Sequential order nih maksudnya gimana sih? Maksudnya ketentuan ketiga itu ini sudah terpenuhi. Jadi cara deadline dan juga asumsi satu pekerjaan satu sama dengan satu unit waktu benar-benar terpenuhi gitu. Maksud dari sequential order. Baik, di sini tinggal kita jumlahkan aja profitnya. Maksimumnya kita dapat 180 dari greedy ini. Lalu di sini masih soal yang sama dari tabel struktur data soal, tapi kita menyelesaikan dengan pendekatan brute force. Nah, idenya brute force ini benar-benar kita coba semua kemungkinan yang ada di sini. Jadi dari struktur data yang menghimpun n pekerjaan tadi nih, dicari setiap konfigurasi untuk subset job sequencing-nya. Tapi pastikan tiap konfigurasi struktur data yang dibentuk terurut secara ascending berdasarkan si deadline agar memenuhi poin ketiga juga. Dari masing-masing konfigurasi tersebut nanti dicek apakah visible. Visible tuh maksudnya layak. Nah, di sini setiap konfigurasi dikatakan layak jika dan hanya jika semua pekerjaan di dalamnya dapat selesai sebelum atau tepat di deadline-nya. Nah, lalu kalau udah dapat semua konfigurasinya nih, yang layak-layaknya, kita bandingin aja semua profit dari konfigurasinya itu. Mana sih yang paling beresiko maksimum dari konfigurasi yang mana? Nah, di sini sangat intuitif menurut saya karena di sini kita sangat intuitif tapi benar-benar kita di sini cukup capek dalam arti mencari semua kemungkinannya. Di sini kan kita mencari subset ya. Subset dari himpunan pekerjaan. Baik, berarti kalau kita mencari subset artinya kita kardinalitas. Kalau kardinalitas tinggal 2 pangkat N. Berarti dalam hal ini ada 5 pekerjaan, 2 pangkat 5 ada 32 kemungkinan. Nah, di sini saya hanya mencari 21 kemungkinan. Yang dimana ini sudah menghimpun himpunan sudah menghimpun subset-subset dengan elemen sebanyak 1, 2, dan 3. Karena pada dasarnya kalau kita ikutkan juga yang 4 dan 5, dia nggak akan masuk ke struktur data hasil. Yang dimana asumsinya satu unit waktu sama dengan satu pekerjaan. Itu nggak mungkin kalau udah ada 4. Karena deadline aja maksimum 3. Nah, kita coba aja masing-masing beta, theta, alpha, delta. Kita cari semua sampai yang subset yang 3. Ada 3 elemen. Nah, di sini kita totalin aja profit dari masing-masing konfigurasi. Nanti dapat sedemikian sehingga seperti kolom ini. Lalu kita untuk menguji kelayakannya sih itu bagaimana sih? Nah, di sini kita tinggal cari aja. Kita tinggal terapkan aja bahwa setiap pekerjaan pada posisi slot atau indeks ke I di dalam suatu konfigurasi subset dianggap layak jika tadi selesai sebelum atau tepat tenggat waktunya. I kurang dari sama dengan deadline min 1. Jadi I ini merepresentasikan ini loh. I. Indeks ke I, deadline.
sesuai sama si soal tadi. Jadi pastikan setiap elemen-elemen ini, setiap elemen-elemen nih, katakanlah punya indeks I. Nah, pokoknya mereka tuh harus kurang dari sama dengan deadline yang bersesuaiannya, deadline pekerjaan yang bersesuaian dikurangi 1. Biar selesainya sebelum atau tepat sama deadline-nya. Nah, di sini dari 21 yang diidentifikasi, yang tidak layaknya ada 2. Karena untuk theta ini, dia ini ada di indeks ke, ini kan indeks 0. Ini indeks 1 nih. Oke, 1. Dia ini deadline-nya, theta itu 1 nih di sini. Deadline 1. 1 kurangi 1 itu 0. Jadi 1 tuh tidak kurang dari sama dengan 0. Tapi 1 itu lebih dari 0. Jadi mana itu nggak masuk syarat dong. Begitupun dengan konfigurasi ini, beta theta alpha tidak layak karena untuk theta di sini sama seperti tadi alasannya. Nah, yang layak di sini sisanya saja dari 21 tadi. Dan untuk subset 4 sampai 5 secara intuitif common sense aja ini udah nggak layak nih, slot udah nggak cukup. Jadi di sini kita tinggal cari aja dari yang layak-layak tadi, total profitnya yang paling besar siapa sih? Ternyata ada di konfigurasi ke-16 ini, yaitu beta, alpha, gamma secara berurutannya. Yang dimana 180. Nah, hasilnya sama dong kayak yang tadi. Beta, alpha, gamma juga. 180 juga. Nah, baik. Itu untuk pengerjaan secara manualnya. Lalu kita akan masuk ke implementasi kode sumber. Di sini implementasi kode sumber saya lakukan untuk memverifikasi pengerjaan saya yang secara manual di atas. Selain itu juga digunakan untuk benchmarking waktu-waktunya, waktu uh, eksekusi programnya, dan juga ya dibandingkan tentunya. Lalu di sini pertama greedy. Greedy itu kan idenya dia bakal cari profit maksimal di setiap langkahnya, lalu tempatin ke slot yang paling mepet dengan deadline. Kalau yang mepet dengan deadline-nya udah penuh, cek mundur. Nah, di sini untuk itu kita daripada mencari nilai maksimum satu-satu, kita urutin aja pekerjaan dulu pada struktur data soal yang diberikan berdasarkan profit secara menurun. Lalu cari nih deadline tertingginya berapa, lalu kita jadikan dia berupa struktur data hasil dengan banyaknya elemen sama dengan deadline tertinggi. Lalu inisialisasi profit yang didapat tuh berapa, dan juga job-job terpilih yang bersesuaian dengan profit total yang didapatkan tadi. Nah, lalu dari setiap pekerjaan pada struktur data soal yang sudah kita urutkan tadi, kita evaluasi satu-satu. Di sini kita lakuin aja pencarian slot secara mundur. Tentunya dari batas deadline-nya ke slot 0 mundur. Mundur dilakukan agar slot awal bagi pekerjaan deadline lebih mepet. Itu jelas. Di sini terapkan for loop. Jadi akan mulai dari job deadline min 1 tepat di job deadline-nya itu, yang dimana step mundurnya sebanyak 1 satuan waktu dengan sampai yang diidentifikasi itu indeksnya min 1 plus 1 atau 0. Lalu kalau misalnya temuin yang kosong nih, masukin aja pekerjaan yang sedang dievaluasi ke struktur data hasil pada yang slot kosong itu. Lalu kalau udah ditemuin tuh, ya udah hentikan aja pencarian mundurnya. Lalu lanjut evaluasi pekerjaan berikutnya pada struktur data soal.
Nanti intinya dari subprogram ini, dari fungsi ini akan mengembalikan total profit yang didapat dan juga job-job terpilihnya secara berurutan. Lalu untuk brute force, di sini brute force dia akan cari profit maksimal dengan menghasilkan seluruh kemungkinan kombinasi dan menguji kelayakan satu persatu. Jadi total jobs kita ambil aja line jobsnya langsung aja. Di sini nanti kalau di kasus kita tadi 5 ya. Di sini kita sort by deadline agar nanti konfigurasinya cenderung mudah dibentuk dan juga ya cenderung mudah dibentuk tentunya. Berurutan agar berurutan juga intuitif nantinya. Inisialisasi di sini profitnya 0 masih awal. Kita inisiasi biasa aja. Nah, di sini yang pasti kita nyari 2 pangkat N kombinasi. Rumusnya dari mana? Dari rumus kardinalitas himpunan. Pakai bit masking di sini. Lalu dari semua konfigurasi yang dengan konfigurasi sebanyak 2 pangkat N tuh, kita uji kelayakannya. Uh, indeks penugasannya intinya harus kurang dari sama dengan ini. Jadi kalau ketemu itu langsung aja di break, dia gagal nih subset ini. Udah nggak usah diidentifikasi lagi. Kalau layak, misalnya layak dia, hitung aja profitnya. Subset profit tambah ini. Nah, lalu kalau udah, kita semisal udah nih, semisal udah di ini, subset itu layak, kan dihitung profitnya. Ketika udah dihitung profitnya, intinya nanti dia bakal jalan ke indeks-indeks pada konfigurasi tersebut. Nah, lalu nanti dicek nih pembaruan maksimum profit. Kita kan bakal nyari profit yang maksimum ya. Jadi kita pakai pencarian nilai ekstrim aja, algoritma dasar. Kalau dia layak dan juga subset profit yang dievaluasi ini current ini lebih dari highest yang sebelumnya kita dapat, yang highest sekarang kita sama dengan yang current aja. Lalu base job combination sama dengan job combination yang saat ini aja. Udah, kurang lebih seperti itu. Nanti intinya dia akan return seperti yang tadi, highest profitnya dan juga job combination. Nah, di sini benchmark ya. Untuk benchmark, oh ya, untuk hasil dulu aja. Untuk hasil di sini kita verifikasi data pada dokumen. Tadi yang di struktur data soal saya define seperti ini. Lalu di sini kita menggunakan dua algoritma yang tadi, greedy dan juga brute force. Sesuai yang tadi kita dapat, profit 180 dan juga jobsnya sama beta alpha gamma. Lalu untuk benchmarking ya. Untuk benchmarking kita n test size-nya 2 sampai 20. Dan juga di sini tidak lupa kita membuat random generator sederhana sehingga bisa dapat acak nilai profit dan deadline-nya. Lalu di sini melakukan greedy dan juga brute force. Kita hitung waktunya menggunakan library time. Di sini diperoleh greedy sangat cepat di sini. Secara rata-rata semuanya greedy ini lebih cepat daripada brute force ya. Kita visualisasikan agar lebih jelas ini. Di sini visualisasinya menggunakan skala logaritma pada sumbu y-nya agar kalau kita ngasih sumbu 0 di sumbu y-nya ya skala dasar tidak kita transformasi nantinya akan menuju ke 0 semua itunya. Jadi kita pakai skala logaritma. Nah, lalu di sini dari perbandingan tadi kesimpulan yang bisa saya tarik itu kedua algoritma itu menghasilkan profit maksimal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa untuk struktur masalah seperti ini karena asumsi satu satuan waktu satu bekerja sama dengan satu unit waktu, perdagangan negeri cukup kuat untuk capai global optimum.
Tapi untuk efisiensi langkah, si greedy itu cuman butuh 5 iterasi utama. Sedangkan brute force dia harus melakukan 2 pangkat N tadi, 32 iterasi dan melakukan uji kelayakan pada setiap kombinasi tersebut. Di sini saya tidak menyinggung kompleksitas waktu. Saya hanya menyinggung efisiensi langkah secara praktisnya seperti apa. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, referensi masalah ini saya dapat dari tautan ini. Jikalau ingin melihat seluruh pekerjaan saya dapat dilihat di repositori GitHub berikut. Dan juga ya, ini kesimpulan akhir aja. Jadi meski brute force itu ngasih jaminan solusi paling akurat nih, paling akurat karena kan semua kemungkinan 2 pangkat N dia coba semua nih. Penggunaannya nggak praktis untuk di sistem nyata, yang dimana volume data itu besar banget. Greedy jauh lebih rasional tentunya, karena ngasih hasil yang sama optimalnya, tapi dengan waktu eksekusi yang jauh lebih cepat pada data berukuran besar. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.